Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki KM 48 di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik lebaran terjadi pada Kamis malam. Pemirsa, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Pemirsa, memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, dua pegawai SDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktek calo tiket. Tim Jatandras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah satu dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah Rp500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah Rp150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. 5.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Humas Daob 2 Bandung, dari 10 hari jelang Lebaran hingga hari ini, stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan lebih dari 38.000 penumpang ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Bandung mau ke Jogja
Tujuannya apa, Pak? Lempuyangan. Lempuyangan. Mudik atau apa, Pak? Mudik ini sengaja. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih masuk kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Wah, lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam setengah 3. Kenapa Bu memilih hari ini untuk mudik, Bu? Ya, karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Bu? Oh, susah. Susahnya kenapa, Bu? Ya harus cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terlihat di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur ini terlihat memadati area terminal sambil menunggu kedatangan armada bus. Sejak Rabu kemarin, Terminal Cicahem sudah memberangkatkan sedikitnya 3.195 penumpang dengan 126 armada. Puncak arus mudik di Terminal Cicahem diperkirakan akan terjadi hari ini. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Cicahem sudah menyiapkan 10 armada tambahan dari Perum Damri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana dan Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Ya. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga nggak ada yang ganti. Soalnya kerja di sini sendiri. Ya. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jemberana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu. Jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan. Semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.